Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muftahi bab rahmatillah adada ma fi illah salatu wa salamu daimin dawamillah wa ala alihi wa sahbihi ala al-bizarra. Ibadallahi fa inni usikum wa iyaya bi taqwallah taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fi dunya wa marja'i fiha lil darain wastamsik biha wa lan tanalu ma tashtahihi wa tad'i. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu kembali, merupakan malam yang sangat berbahagia sekali, yaitu bertepatan dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam bersama-sama kita kepada junjungan Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, para pencintanya, para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita berada di dalam safnya, barisannya di dunia dan di akhirat. Sebenarnya ada dua tema menarik ini yang ingin saya bahas tentang demonstrasi dalam Islam, karena berbagai demo atau maulid. Menurut saya maulid lebih menarik diangkat karena demo setiap hari, maulid sekali setahun. Karena itu saya ingin memulai malam ini dengan kisah yang diriwayatkan oleh seseorang bernama Urwah bin Zubair. Namanya Urwah bin Zubair. Diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari, Al-Imam Bukhari. Beliau itu hidup di sekitar tahun 120-an Hijriah. Imam Bukhari. Kitabnya Sahihul Bukhari adalah kitab terasah, terbenar setelah Al-Quran. Beliau mengkaji hadis itu dari 600.000 menjadi sekitar hanya 7.000. Beliau punya kekuatan ingatan yang luar biasa, di atas rata-rata. Setiap ingin menulis hadis, beliau sholat 2 rakaat memastikan hadis ini layak untuk dicatat atau tidak. Beliau meriwayatkan, Urwah bin Zubair ini pernah meriwayatkan bahwasanya Suwaibah al-Islamiyah, seorang budak yang dulunya dimerdekakan oleh Abu Lahab, kemudian pernah menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada yang mimpiin Abu Lahab. Abu Lahab ini namanya ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya orang yang bisa merusak mukjizatnya Al-Quran menurut saya cuma Abu Lahab. Kenapa? Karena ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini Abu Lahab, ya, ayat tentang Abu Lahab di dalam neraka. Ini Abu Lahab masih hidup. Abu Lahabnya masih hidup. Kalau dia mau merusak otentisitas Al-Quran, tinggal masuk Islam. Selesai itu barang. Al-Quran sudah terbantahkan, bukan binatang lagi, terbantahkan. Subhanallah, Allah sudah mencatatkannya bahwasanya dia menjadi ahli neraka. Walaupun dia masih hidup, dia nggak akan bisa masuk. Tapi subhanallah, Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya salah seorang keluarganya melihat di dalam mimpi, walaupun di dalam mimpinya, sebagai catatan, di dalam mimpi. Di dalam mimpi ketemu Abu Lahab. Lagi apa nih bahasa kita sekarang? Apa yang diazab dulu? Diazab lah dia selama hidup, jadi nggak sekolah. Ini balasan orang yang selama hidupnya bikin orang lain susah. Abu Lahab ini saking jeleknya hati,
kewenangannya Rasulullah SAW. Kalau Rasul itu dakwah, masuk ke rumah orang. Kelar Rasulullah dakwah, dia yang masuk. Itu dengar apa tadi? Itu makanan yang masuk. Oh, dia berdakwah habis. Jangan percaya, dia berdusta. Begitu terus. Tahu nggak, ini pernah dijadikan strategi orang pilkada. Bisa kita udah masukkan. Strategi Abu Lahab ini pernah dipakai sama orang yang pilkada. Dia lihat nih, calon si A putus kaki tangannya, masuk dalam orang, cerita lah programnya ABC, dikasih lah amplop. Atau kan hari ini nggak kerja, dari kita ini kasih 50.000, dan keluar nih, tak lain masuk, musuh politiknya. Bapak ketemu sama si A ya? Iya betul. Iya, dia calonnya si A, misalnya calonnya si Pak Asep misalnya dia. Dapat berapa Pak? 50.000. Astagfirullahaladzim. Salah Pak. Titipannya sebenarnya 100.000. Tapi bukan Pak Asep, Pak Hadi. Lawannya lagi. Dikasih 50.000 lagi. Milih dia Pak Hadi. Gara-gara apa? Gara-gara dia pakai strateginya Abu Lahab. Abu Lahab begitu dulu. Nabi dakwah, dia mendustakan. Dia orang. Pokoknya seburuk-buruknya manusia dia orang Rasul. Nah, untuk tahu siapa dia? Paman sendiri. Kalau hari ini ada keluarga dekat kita yang kerjaannya meloroti, kerjaannya dia utangin, agak balik-balik, bisa kita, bukan yang pertama kali itu. Rasulullah udah duluan. Pamannya sendiri yang menghalangi dakwah beliau. Sudah digariskan di dalam Al-Quran dia masuk neraka, tapi Urwah bin Zubair meriwayatkan, saya ini seburuk-buruknya azab saya. Hanya saja setiap hari Senin saya bisa menghindari tangan jemarinya bisa. Gara-gara apa? Gara-gara dia membebaskan budaknya Tuwaibah al-Islamiyah pada hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Saudara ente Abdullah punya anak lagi, senang deh, bebas. Gara-gara itu doang. Walaupun dia ahli neraka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melupakan jasa dia. Ini sebagai pembuka. Karena tema malam ini saya nggak mau cerita kosong. Saya inginnya sesuatu yang bernas. Makanya temanya rada berat dikit. Ya, ada dimensi teologis dan perdebatan fikih mengenai perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak cuma ngelakuin, tapi tahu dalilnya, tapi tahu asasnya apa, alasannya apa, dibenarkan atau tidak, adakah yang pro dan kontra, adakah ulama yang berpendapat sebaliknya, dan bagaimana cara kita berargumentasi kepada orang yang menyalahkan kita. Harus punya dalil, harus punya nas. By the way, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masih hidup, ada yang tahu nggak umurnya berapa sekarang? Katakan nggak meninggal. Apa umurnya berapa sekarang? Kira-kira? Dengan pas genap hari ini 1.500. Karena hijrah itu usia beliau 53. 47 tambah 53 jadi 1447 tambah 53. Ada yang mau kalkulator ya? Punya saya salah. 1447 tambah 53. Jadi berapa itu? 1.500. Jadi tahun ini menarik, harus kita bahas. Kenapa ada orang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar apa? Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jauh ke sana, dalam literasi bahasa Arab ada kata yang dikenal dengan
Ini sering saya bahas, tapi untuk mengulang. Yang benar yang mana? Karena masing-masing ini ada maknanya tertentu. Boleh nggak saya bilang maulud? Boleh. Memperingati maulud. Maulud lahir. Kenapa maulud? Artinya beda. Maulud perayaan. Saya kira ibu jamaah baru, ternyata kacamata baru. Ya, kalau maulid artinya adalah waktu kelahiran. 12 Rabiul Awal itu waktu kelahiran. Kita memperingati waktu kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulud itu bayi yang dilahirkan. Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Boleh nggak saya memperingati itu? Boleh. Memperingati bayinya Muhammad waktu kecil. Tapi ini secara dasar aja Pak ya. Kalau ada pertanyaan, apa hukumnya waktu kelahiran Nabi? Enggak ada hukumnya. Atau mau hukumnya apa? Waktu kelahiran Nabi dalam Islam hukumnya apa? Ya, waktunya Nabi lahir. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Hukumnya apa? Enggak ada. Apa hukumnya lahirnya Prabowo? Ada nggak hukumnya? Sekarang ada hukum. Gak ngikutin ya. Bapak Fadlizon Mendikbud itu menyatakan bahwasanya kalau nggak salah ya, dalam tanggal 8 Oktober itu dinyatakan Hari Budaya. Tahu nggak kenapa? Hari lahir Prabowo. Ini hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya ada? Apa? Nggak ada. Kalau menanyakan waktu kelahiran, kan waktunya lahir Nabi. Apa yang dihukumin? Nabi lahir. Cuman orang kalau menyebut maulid, kalau ada di kuis family 100, kalau saya sebut kata maulid, apa yang terbersit di pikiran antum? Maulid, apa yang identik dengan maulid? Satu, sholawat. Yang kedua apa? Kebuli. Maksudnya kan? Apalagi rebana. Iya kan? Itu maulid, berarti maulid yang disebut di sini sudah bergeser makna. Sudah bergeser makna kepada kajian sekarang bisa antropologis, bisa sosialis, bisa juga sosiologis, bisa juga misalnya kebudayaan, bergeser sudah. Karena ketika kita sebut kata maulid, bayangnya sudah beda. Nah, coba kita tarik ke masing. Dimensi teologis ini perlu kita tarik. Kenapa orang memperingati maulid? Kan itu pertanyaannya. Kenapa orang mau memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Satu, memang gak ada orang yang pernah Allah ciptakan yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad. Gak ada. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam sampai orang yang terakhir nanti, kita tidak akan pernah menemukan manusia yang mencintai umatnya melebihi, mencintai kita maksudnya, melebihi Nabi Muhammad SAW. Dasarnya apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika beliau masih hidup, ayat itu, Tuhanmu akan memberikanmu sesuatu yang paling engkau ridhoi. Maksudnya gitu. Sekonyong-konyong malaikat Jibril tuh ketumpak surga, ada salam dari Allah. Kata Allah, kamu mau apa? Saya kasih. Yang terbesit lah apa surga? Kawin lagi, nama apartemen, nama mobil, sawah, ladang, iya kan? Logis ya kayak gitu? Logis. Wajar nggak? Sangat wajar. Tapi buat Nabi Muhammad SAW, dia kan menderita saat itu. Minimal kita akan bilang, ya Allah jangan bikin saya lapar sampai saya meninggal. Ya Allah jangan sampai anak istri saya kelaparan. 6 loh anaknya itu meninggal beliau masih hidup. Emang nggak bisa Nabi minta sama Allah waktu Ibrahim sakit kecil nih, minta sama Allah, ya Allah, jangan tinggal. Nggak bisa, bukan nggak bisa.
beliau menghormati takdir dari Allah SWT. Dapat tawaran seperti itu, kira-kira apa yang pikirin kita? Kan wajar kita bisa kayak gitu. Ya Allah, jangan sampai deh anak kita lapar. Kita aja ini sekarang lagi kerja. Fungsi otak kita memikirkan apa? Yang penting kita enak nanti, lebih enak daripada kita. Ya kan? Wajar nggak gitu? Wajar banget. Nabi dapat pesan kayak gitu. Orang sehari lapar, sehari kenyang, dapat jackpot kayak begitu. Apa yang kebayang? Nabi Muhammad mengatakan, la arda ahad ummati. Ya Rabb, saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau ada umat satu pun ada dalam neraka. Masa hidupnya mikirin siapa? Kita nih yang udah jauh sekarang. Dipikirin. Masa hidupnya yang ada di benak beliau bukan laparnya yang dikenyangkan, bukan anak yang dibikin kaya, bukan anak yang diangkat jadi nabi atau jadi khalifah. Kan bisa Muhammad, ya Allah, Ibrahim hidupin panjangin, ntar dia yang jadi khalifah. Bisa tuh kayak gitu. Ya setidaknya wakil lah untuk presiden. Walaupun gak jadi khalifah, jadi wakil khalifah. Bisa kan? Ada aturan, bisa diubah aturan. Bisa. Enggak, Nabi Muhammad mikirin kita. Ini beliau masih hidup dan beliau masih banyak ribuan masalah yang harus dihadapi. Ketika dapat kunci, minta apapun yang diminta kita. Jadi kabar gembiranya adalah kita ini umat Nabi Muhammad gak pernah milih jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Umat terdahulu. Ini sering saya bilang. Betapa kita mulianya jadi umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu, umat Nabi Musa dan sebagainya. Tadi malam nih, dari lokalisasi ada di dahinya nih. Tadi malam main OSK. Tadi malam korupsi. Hidupnya lihat langsung. Kita tinggal pakai peci dikit, kelihatan alim, udah selesai. Kata malaikat, jangan catat dia berdosa. Siapa tahu bisa bertobat. Mulianya umat Nabi Muhammad. Kita ini kalau dosa, siapa tahu bisa bertobat. Bahkan Allah mengatakan, jangan sampai malaikat lain tahu kalau berdosa. Tapi kalau berbuat pahala, catat. Mulianya umat Nabi Muhammad SAW, kita akan minta. Ya, itu salah satu privilege-nya kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu ketika beliau masih hidup. Kali waktu hidup doang, waktu sakaratul maut. Saya sering ketemu orang muda kaya. Tanahnya mana? Waktu apa kami sebutin? Jangan sampai ini hartanya nggak ketahuan sama orang. Kita tahu, oh tanahnya ada di sini. Ada di sini. Nabi Muhammad pada waktu sakaratul maut, yang ingat siapa? Umatnya. Ya Allah. Nanti di akhirat pun, itu kan di dunia sakaratul maut. Di akhirat pun beliau itu adalah orang yang pertama dikasih pintu surga, kunci pintu surga. Nanti di akhirat beliau itu sujud kepada Allah, enggak mau ngangkat kepalanya. Allah, ya Muhammad, irfa raksak sal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat udah kepalanya. Udah di akhirat enggak ada lagi ibadah. Di akhirat enggak ada ibadah. Kata Rasulullah, saya mau ngambil semua yang ada di neraka. Kalau masih ada umatku, saya mau buat. Sampai beres semuanya enggak ada lagi, baru saya mau. Di dunia mikirin kita, mau wafat mikirin kita. Di akhir, dikubur aja dikubur. Nanti dikubur, ini banyak orang yang nggak buka. Ya. Dikubur itu, sebelum aku nanti ditanya, bukan aku, kita semua. Sebelum kita ditanya nanti oleh bukan akhir, ini dibawa bukan akhir. Sosok seorang yang gagah tampan, rupawan. Ditanya dari dikubur, ente kenal gak ini? Di dunia sunnahnya nggak pernah dipakai. Disuruh jamaah nggak mau. Mencaci maki sunnah Rasulullah. Nggak mau ngajarin anak-anaknya sunnah.
Dari mana kenal Nabi Muhammad? Anak-anaknya nggak diajarin. Anak-anaknya nggak kenal. Anaknya Nabi Muhammad siapa nggak tahu. Dianya nggak tahu. Terus kalau dikubur ditanya sama malaikat, ini siapa? Nggak bakal kenal. Insya Allah jamaah malam ini kaji tentang maulid. Insya Allah tenang. Nanti bilang ya Rasulullah saya mengaku. Kita Rasulullah. Kita kaji tentang maulid. Insya Allah Rasulullah nggak akan pernah melupakan. Kok bisa yakin? Yakin saya, karena ada dalilnya. Rasulullah itu waktu di Mekah, ada batu kerikil, mengucapkan salam. Batu kerikil itu, Assalamualaikum ya Muhammad. Ketika Fathu Makkah, ini udah selang sekian tahun ya. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, Rasulullah ingat kerikil yang pernah bersalam sama dia. Kerikil. Gimana kalau kita umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau lagi di depan para Rasulullah, saya jamaah, mari kita bersalawat, bersalam kepada Rasulullah dan minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah wajah umatmu, walaupun kita yang berdosa, jangan lupakan wajahnya ya. Nah, makanya kita masuk kepada aspek teologis ini. Kenapa kita bisa maulid? Salah satunya adalah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang mencintai kita melebihi orang lain, bahkan lebih sayang dari orang tua kita. Nabi Muhammad itu lebih menyayangi kita dari orang tua kita, bahkan dari diri kita sendiri. Itu aspek teologisnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 98, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa? Kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, sebaik-baiknya rahmat, setinggi-tingginya rahmat untuk kita adalah dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Karena itu kita bergembira. Gembiranya gimana? Turun ke jalan, teriak-teriak, main kembang api, apa itu? Membaca sirah Nabi-Nya, membaca sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Ketika momentum Maulid itu kita dikenalkan lagi siapa itu Nabi Muhammad, lahirnya seperti apa, kecilnya bagaimana akhlaknya, kalau gede gimana perangainya, waktu beliau berdagang seperti apa, menyampaikan dakwah bagaimana, ketika jadi pemimpin seperti apa. Semuanya itu gimana kita bisa mengetahuinya kalau kita tidak ada yang Maulid? Gimana ya? Ini arti dua orang cerita Nabi Muhammad gak ada di kantor, gak ada. Makanya orang ada yang Maulid. Salah satunya adalah bagaimana di umatnya yang udah diingat-ingat, yang udah dibantu, yang akan dibantu nanti, ini semuanya kenal kepada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aspek teologis seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya telah datang kepada kalian rasul yang sama seperti kalian, tapi beliau sangat berat dengan apa yang menimpa kalian. Beliau paling mikirin kita, ya, gak mau sesuatu yang memberatkan kita. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasulullah pakai siwak sebelum sholat. Beliau bersabda, walaula an asyqa ala ummati, kalau aja nih tidak memberatkan untuk umatku, maka aku sudah menyuruh mereka untuk menggunakan siwak sebelum sholat. Tapi Rasulullah takut memberatkan kita, makanya tidak menggunakan siwak setiap saat, biar takutnya wajib. Itu sindiran tegas Rasulullah. Sebelum ke masjid sikat gigi, sebelum sholat sikat gigi,
kecuali dalam maghrib isya. Selain itu sikat gigi. Bahkan di hadis lain, bagaimana kalau mengira orang yang setiap hari mandinya 5 kali di sungai, bersih nggak? Bersih lah. Kita amalkan juga ini. Kecuali maghrib dan isya kita nggak bisa mandi 2 kali. Kalau bisa sebelum sholat mandi, kalau bisa ya. Lanjut kalau di kantor, ada di sini. Sebelum sholat kita mandi bersih lah kita batin. Ibadahnya itu nanti akan terbantu khusyuk. Itu Rasulullah SAW. Jadi mengerti ya kenapa kita itu bermaulid. Ingin cinta kepada Rasulullah SAW, ekspresi kita kepada Rasulullah, dan juga ingin mengenal lebih dekat siapa Nabi Muhammad SAW. Itu bayangin ya, karena sekarang dari sekali di Indonesia itu hampir 7 jam rata-rata anak kita megang gadget 7 jam per hari. Dari 7 jam ada nggak 1 jamnya ceritain tentang Nabi Muhammad? Ada. Nyanyi lagu-lagu, cerita dan sebagainya. Bahkan yang bilang mungkin nggak pernah sujud sama Allah. Mungkin ada yang mengatakan kalau itu baik, kenapa nggak ada zaman Nabi? Saya bilang nggak ada. Saya bilang mau nggak ada yang Nabi. Kenapa Nabi Muhammad puasa di hari Senin? Karena hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Caranya bagaimana? Beliau puasa. Hasan bin Thabit namanya. Hasan bin Thabit ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang ahli syair. Beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Yang lebih baik dari antum itu gak pernah mata saya ini melihat. Yang lebih indah dari engkau Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Ini saya lihat. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan tanpa aib sedikit pun. Ngerti gak ada aib? Kalau antum lihat orang seganteng-gantengnya orang pasti ada aibnya. Ya kan? Udah hidungnya bagus, giginya gak bagus. Tinggi, ternyata gak putih-putih amat. Punya kumis, gak putih-putih. Pasti ada orangnya. Cantik sih, tapi gak wangi. Tinggi badannya, cantik, cuman rada telat mikir. Pasti ada, atau gak ada ceritanya ada orang sempurna. Nabi Muhammad itu dilahirkan khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Enggak ada aib sama sekali. Alif yul amfi mim yul fa kunil hayy. Salah satu keistimewaan wajah Rasulullah itu, wajahnya Rasulullah, hidungnya itu seperti huruf alif. Alif, bukan waw ya. Huruf alif. Kita terlalu sederhana. Jadinya huruf waw, jadi alif huruf waw. Mimiul fami, bibirnya Rasulullah itu kalau diibaratkan huruf hajaiyah itu seperti huruf mim. Tahu huruf mim di tengah? Bahasa kasarnya sekarang, sederhananya. Rasulullah itu wajah sama badannya kayak request. Jadi sebenarnya kayak request, pengen kayak gini deh, kayak itu kayak gini deh, bibir kayak gini. Nuniul hajib. Apa ini namanya? Alis. Alisnya itu kalau digambarkan dengan huruf kayak huruf nun terbalik. Nun, huruf nun. Alisnya bentuk bagus, artinya tak terbalik. Itu nggak perlu dicukur lagi tuh, nggak perlu digambar-gambar lagi alisnya. Benar-benar bagus kan. Saya ingat Imam Suyuti itu pernah mengarang kitab namanya Al-Khasa'isul Kubra.
2 jilid. Saya pernah bacanya ketika saya ada di Mekah. Al-Khasa'is Kubra, 2 jilid kitab. Isinya apa? Isinya menerangkan semua yang ada di dalam diri Rasulullah yang tidak pernah dimiliki orang lain. Bayangkan, ada 2 kitab, 2 jilid menerangkan keistimewaan badannya Rasulullah itu yang tidak pernah dimiliki orang lain. Saya nggak akan buka banyak-banyak. 1, Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Nggak pernah. Dari sini nggak pernah mimpi basah. Ya. Yang kedua, ini yang nggak mungkin kita bisa tiru. Rasulullah nggak pernah muak. Nggak pernah muak. Benar. Selama hidup beliau nggak pernah muak. Yang ketiga, Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi lalat atau nyamuk. Lalat nih, hingga langsung nggak ada. Nyamuk nggak ada. Pernah nggak gantung kepikiran ada manusia? Dia nggak pernah dihinggapi lalat. Nggak pernah. Nyamuk nggak pernah. Keringatnya beliau lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu yang paling mahal. Sehingga pernah Ummu Salamah itu ngambil keringatnya Rasulullah ditaruh di dalam botol, jadi parfum. Tapi gak bisa diulang. Zaman dulu udah zamannya Rasulullah, Ummu Salamah keringatnya wangi, keringatnya wangi. Kita udah pakai minyak wangi, tetap baik keringatnya kalah minyak wanginya. Minyak wanginya kalah. Rasulullah keringatnya wangi. Nah, ini juga yang gak akan pernah bisa satu pun di dunia ini kecuali Rasulullah. Rasulullah tidak punya bayangan. Rasulullah tidak punya. Kita jalan nih. Ada. Rasulullah enggak. Ada yang bisa dari sini. Kenapa Rasulullah tidak punya bayangan? Secara ilmiah, kenapa Rasulullah Muhammad itu tidak punya bayangan? Ada yang bisa dari? Karena beliau adalah cahaya. Cahaya ketemu cahaya, ada nggak bayangannya? Lampu itu lampu, nggak ada. Karena Rasulullah itu benar-benar cahaya. Ibunda Aisyah itu pernah kejatuhan jarum untuk jahit. Rasulullah masuk, lampu mati, bisa lihat. Seperti ini Rasulullah bisa. Jadi itu bisa lihat jarum. Ini bukan hiperbola, bukan. Benar-benar Rasulullah cahaya. Makanya enggak ada bayangan. Gimana kita nggak cinta kepada Rasulullah? Itu secara fisik ya. Kenapa manusia itu memang ditumbuhkan rasa. Kita kenapa sayang sama diri kita sekarang? Karena waktu PDKT, waktu taruh, kita lihat dia lah wanita paling cantik saat itu, yang mau kita ya, maksudnya. Yang cantik itu banyak, yang mau kita sama dia. Ya kan? Manusiawi pengen melihat sesuatu yang enak dilihat. Rasulullah itu yang udah paling enak sudah. Kalau Nabi Yusuf, perempuan bisa menyayat tangannya waktu musim buah, tapi gantengnya Rasulullah itu dipenuhi dengan sebuah karisma yang luar biasa, beda dengan Nabi Yusuf. Sehingga modal seseorang itu dicintai itu tidak ada Rasulullah. Tinggal kitanya aja deh. Kita mau diajak ke kebun Rasulullah apa enggak? Kita mau untuk satu sama Rasulullah apa enggak? Itu physically. Kalau akhlak jangan ditanya. Rasa-rasanya susah kita ikutin Rasulullah. Susah. Gimana ceritanya orang ludahin? Sakit. Sampai. Rasulullah ya Pak? Kalau lewat ludahin. Kok gak ada lagi ludahin? Sakit Rasulullah sampai. Kalau kita nyamperin juga, tapi nyukurin. Syukurin. Kurang banyak ludahnya. Sakitnya mati loh, gitu kayak kita ya, mungkin ya. Itu mungkin ada manusiawi. Rasulullah enggak, disamperin.
Jadi kalaupun tidak bisa 100%, sebanyak sekuat semampu kita meniru Rasulullah SAW. Dan itulah pokok utama kenapa ada Maulid di Indonesia. Ya, karena ada pertanyaan mungkin, kenapa zaman Rasulullah nggak ada? Bukan nggak ada, ada. Karena inti Maulid itu adalah menceritakan tentang Rasulullah. Ada nggak zaman sahabat? Ada. Buktinya dari penyair menceritakan tentang sosok Rasulullah. Inti dari Maulid itu. Kalau antum ngerti bahasa Arab, yang dibaca apa? Al-Barzanji, Al-Kibari, Situl Turab. Isinya apa? Cerita tentang Rasulullah. Kalau hadir itu kita dengerin itunya, bukan kemulinya, bukan kumpul-kumpulnya. Ya, saya akan bacakan pendapat ulama tentang Maulid sebelum saya masuk tentang Maulid itu. Ternyata Maulid itu dimulai pada tahun kurang lebih pada tahun 4 Hijriah atau ke abad 4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, pada waktu dinasti Fatimiyah di Mesir. Baru ada rangkaian Maulid yang seperti kita lihat sekarang, yang berdiri, ada Maulid Qiyam semuanya. Itu kapan? Pada ketika abad ke-4 Hijriah, dinasti Fatimiyah di Mesir. Ada beberapa ulama yang menegaskan pendapatnya, seperti Jalaluddin As-Suyuti itu membolehkan Maulid. Jalaluddin As-Suyuti membolehkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan. Beliau mengkategorikan itu adalah bid'ah tapi yang hasan. Betul, tidak ada yang berdiri seperti yang kita lakukan saat ini, tapi isinya, kontennya sangat baik sekali. Bahkan yang menolak seperti Ibnu Taimiyah dan lain-lain, ketika mengurai apa itu Maulid, kalau isinya adalah membaca sirah nabawiyah, apa yang dilarang? Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu satu, joget-jogetan. Kalau ada Maulid, udah mulai joget-jogetan, udah keluar dari koridor. Ya, musik yang kayak joget-jogetan itu sudah keluar dari koridor inti daripada kita memperingati Maulid Nabi. Atau baik aja kalau Nabi Muhammad hidup, rela nggak beliau kayak begitu? Hadir kepada orang itu, padahal beliau pada waktu itu, pada waktu masih hidup, waktu masih kecil lah, belum jadi Nabi. Kalau ada konser bahasa sekarang, itu beliau dipingsankan oleh malaikat sehingga kupingnya itu terjaga. Di Mekah itu udah ada orang hajatan gitu ya, musik-musikan yang haram, awak-awakan ada. Atau bagaimana Rasulullah pada waktu beliau belum menjadi nabi pun dijaga apa mereka, dipingsankan sehingga hukum beliau suci. Kapan ada dengar yang macam-macam? Ibnu Taimiyah